raya ini bagi para pekerja. Mungkin dari Bang Narji dulu, kacamata seorang pengamat ekonomi. Bang, mungkin sejarah THR dulu mungkin Abang belum lahir ya Bang ya, tapi mungkin mengerti dan tahu ya sedikit bagaimana sejarah THR ini, bagaimana bisa muncul di permukaan dan bisa diterapkan bagi para pegawai-pegawai ini. Ya, kalau kita lihat hari ini memang lagi momennya nih mau THR nih. Iya. Karena udah sekitar menjelang 10 hari ini udah mendekati Lebaran ini ya. Walaupun di pemerintahan kita sudah mengumumkan bahwasanya paling lama 7 hari ya sudah harus diterima THR. Jadi kalau kita sejarahnya memang ini kalau kita lihat mungkin sebatas hadiah aja sebenarnya ini diberikan untuk para pekerja ya, untuk atas kontribusinya kepada masyarakat, perusahaan yang telah untuk menjayakan atau juga berelaborasi kita katakan untuk lebih maksimal untuk perusahaannya. Jadi paling tidak dalam waktu dia setahun itu dia bisa menilai bahwasanya ini pegawai saya ini cocok untuk dikasih THR, walaupun itu tentunya sudah menjadi kewajiban ya setiap perusahaan untuk bisa memberikan THR tersebut. Nah, oke Bang, menurut Bang Habibullah sendiri, efek multiplier efek yang terjadi dari THR ini tentunya kita bisa melihat dengan adanya kita lihat saat sekarang ini pemerintah selaku presidennya itu sudah memberitahukan anggaran untuk ASN itu 50 triliun ya untuk THR diberikan kepada para ASN ya. Artinya ini kan ASN ini masih kategori mungkin persentase pertumbuhannya masih kecil, karena yang paling besar itu penyumbang pertumbuhan itu besar adalah dari kalangan swasta ya, UMKM, perusahaan. Artinya kalau kita multiplier efek yang terjadi, ini akan meningkatkan daya beli masyarakat dan juga bagaimana stimulasi ekonomi kita meningkat ya. Karena ini yang ditandai dengan adanya pergerakan ekonomi di sana, perputaran ekonomi yang itu akan banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Misalnya dengan dia liburan, dia dengan juga belanja ya, dan juga dia juga mudik ya, mudik. Juga banyak yang bisa dilakukan dengan adanya THR ini, sehingga ini akan membuat perekonomian kita juga dengan baik ya, karena adanya perputaran ekonomi yang kuat di sana. Bentar dulu Bang Narji ya. Kalau Wak tengoklah sekarang, banyak kali orang-orang itu udah nggak jualan lagi. Banyak yang gulung tikar kayaknya, apalagi puasa ini. Biasanya kalau udah puasa, rame orang jualan-jualan di pinggir jalan ini. Tapi belakangan Wak lihat, sunyi. Jalan pun nggak tahu lah ya, apakah efek THR itu yang belum dibagi atau karena memang perekonomian kita lagi goyang nih Bang Narji. Menurut Abang kayak mana? Memang kalau kita saat sekarang ini memang perekonomian kita lagi keadaan sedang lesu ya. Dalam tingkat perekonomian kita saat sekarang ini pertukaran rupiah kita juga udah tembus pada 16.500-an. Yang dulu mungkin masih di bawah. Apalagi sekarang baru-baru ini IHSG kita turun gitu ya. Sudah 5%. Artinya menandakan memang daya beli masyarakat saat sekarang memang harus terus didongkrak dengan adanya THR ini. Makanya ini ditunggu-tunggu oleh para pekerja khususnya, karena dinantikan mereka yang mereka sekarang ini masih mengabdi untuk bisa mengoperasionalkan uang tadi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Kalau cerita ini kita juga sudah disinggung oleh Pak Habibul, dikenakan 5% ya, itu di pasal 5 Permenaker tahun 2016 nomor 6. Artinya di situ dikenakan denda tersebut itu akan mempengaruhi dari sisi perusahaan yang juga akan membayar tambahan di situ 5% dari mungkin THR yang sudah harus dibayarkan. Sehingga kalau misalnya tak dibayarkan juga, ini berakibat akan terkait dengan ekonomi kita. Ya pastinya daya beli akan semakin lesu. Kenapa? Karena dengan adanya uang tadi, perputaran ekonomi akan terus berjalan. Banyak bisa dipergunakan oleh para pekerja tadi. Apalagi di momennya di akhir raya itu kan liburan panjang ya, liburan panjang, sehingga banyak yang harus perlu disiapkan atau juga dilengkapi terkait dengan aktivitas kita sehari-hari. Sehingga dari sisi pertumbuhan ekonomi kita ini kan akan menjadi mandek juga akhirnya. Ya mungkin kita stagnan dengan nggak jauh beda mungkin dengan yang sebelumnya. Maka kita harapkan, kita anjurkan kepada para pengusaha. Ini kan sebenarnya kita ini dalam THR ini kan ada sisi dari kewajiban, ada sisi dari hak.
kewajiban itu adalah sebagai dari perusahaan, hak itu adalah merupakan dari pekerja. Sehingga ini dua-dua ini memiliki satu poin penting sama-sama untuk menunaikan masing-masing apa yang menjadi kebutuhannya. Sehingga Itulah Bang Narji. Apa kan? Dibelanjakan takutnya Habis. nggak dibelanjakan sayang gitu. Gimana kita menyikapinya THR ini agar mungkin tidak menjadi pisau bermata dua nih, Bang Narji? Terkait dengan efektivitas yang mungkin bisa kita laksanakan dalam adanya THR, ya tentunya THR itu kan sudah menjadi milik kita nih. Tentunya bagaimana kita dalam mengelola uang itu ya dengan efisiensi. Yang mulai sekarang lagi heboh efisiensi pemerintah ya. Betul. Jadi agak panas gitu ya. Bagaimana efisiensi ini ya kita sesuailah dengan apa yang menjadi keperluan kita ya. Sehingga ini akan mengakibatkan tentunya kita akan memilih mana yang pas untuk kita beli sesuaikan dengan skala prioritas kita di dalam ekonominya. Sehingga terkait dengan ada yang nggak kita gunakan, ya satu sisi kan harus juga ada namanya program menabung. Nah, makanya nggak seharusnya THR itu mau dihabiskan aja dikasih harus ditabung juga ya kan. Ya, jadi perlu juga ada program menabung dari THR tersebut juga perlu. Dia baru belajar tuh Bang Narji. Namanya literasi keuangan. Jadi memang kita sebagai masyarakat harus pandai-pandai lah mengatur keuangan kita kan. Jangan, tapi sekarang gini lah Bang Narji. Macam mana uangnya mau ditabung, sedangkan cicilannya aja udah banyak kali. Kadang itu kan jadi masalah juga. Kadang ada juga yang gini kan, THR-nya belum dapat, tapi udah habis. Udah kepotong sama angsuran ya. Iya, kepotong sama angsuran. Mungkin Pak Narji, kalau kita melihat sekarang kan harga kebutuhan naik tuh. Nah, diimbangi dengan THR ini bagaimana mungkin seharusnya kita agar bijak dalam penggunaan THR? Apakah berpengaruh juga terhadap daya beli masyarakat kita? Biasanya kalau THR itu di dalam masyarakat kalau kita ketika di ekonomi pasar memang pastinya mengalami kenaikan. Karena biasanya kalau tidak seminggu sebelum hari raya itu akan mengalami kenaikan barang-barang yang mungkin kebutuhan kita. Dan itu memang sudah hal yang tiap tahun terjadi. Sehingga dengan THR ini ya mungkin tadi kalau kita laksanakan dengan sebaik mungkin ya maka kita pilih mana yang menjadi kebutuhan kita ya berdasarkan tadi skala prioritas yang bisa kita terapkan. Makanya memang saya pun melihat ini dengan kenaikan ini ya harus diimbangi juga dengan ya kita menabung tadi juga, jangan terlalu kita melakukan pemborosan di sana. Makanya kita harus betul-betul dalam mengelola keuangan ini dengan bijak. Iya, apalagi kan Man, tetangga-tetangga Wakbe tuh, biarlah terlihat glamor waktu dia lebaran. Belinya lah emas-emas pelsong itu ya kan Man. Pamer-pamer dia kan, biar terlihatlah high class dia. Itu kan banyak juga di masyarakat terjadi seperti itu kan Bang Narji. Banyak juga Wakbe ya, kita beli emas nanti habis lebaran dijual lagi ya. Gitu. Gimana itu Pak fenomena seperti itu Pak Narji? Iya betul, beli mobil dia kan, karena kan banyak promo biasanya. Mau lebaran, mau Natalan itu banyak promo kredit-kredit tuh yang murah. Udah sih itu ditarik lagi gitu. Banyak tuh di masyarakat Bang Narji. Iya. Itu suatu gengsi di masyarakat ya sehingga dia di momen Idul Fitri ini, Hari Raya ini terkadang ya menampilkan kelebihan-kelebihannya lah ya. Atau minimal kayak kita di baju baru kan. Yang ibu-ibunya mungkin dari sisi perhiasannya juga. Mungkin kalau Pak Lukman mungkin mobil mewahnya kan. Ganti mobil. Ganti mobil ya. Artinya ya itulah tradisi mungkin yang harus kita hilangkan kalau memang seperti itu. Jadi kita sebatas memang dengan ada THR tersebut ya sedini mungkin kita juga harus bisa mengelola keuangan dengan bijak tadi agar supaya jangan terlalu kita glamor tadi muncul ya di masyarakat. Ini kan tidak bagus ya. Jadi ini jadi evaluasi tentunya. Berarti kembali pada individu nanya. Iya, seperti itu. Aku kalau dengar ganti mobil ganti BMW hari. Besok mau ganti BMW, becak mesin warisan. Iya ya. Ganti becak aku kan keliling kan. Iyalah kalau udah kampung naik becak enak. Sebenarnya kalau dipikir-pikir kan Man, kita lebih enak punya usaha sendiri loh. Jadi kalau kita punya usaha sendiri, kita bisa hitung-hitungan, kita nggak perlu bergantung sama orang. Tapi ini berkembangnya e-commerce ya di tengah masyarakat kita. Nah, bagaimana kita cara mengelola keuangan kita, terutama ketika mendapatkan THR ini, agar mungkin tepat sasaran ya? Ya terkait dengan perkembangan digitalisasi e-commerce sekarang ini tentunya kita dengan model sekarang kan tidak harus cash juga makanya kita juga menerima THR ya.
Bahkan di berbagai perusahaan udah hampir 90% itu sudah melakukan seperti kayak digitalisasi dalam transaksinya. Artinya di sini menandakan bahwasanya dalam kita pengaturan sistem pengelolaan keuangan kita ya ada sistem menahan diri juga kalau kita lihat di situ. Karena sekarang ini duit itu udah kayak nggak hampir nggak terasa karena tinggal picit-picit aja Udah habis gitu ya. Iya. Masuk ke keranjangnya ya. Iya. Makanya uang kita THR saat sekarang ini kalau dulu masih sebenarnya kalau di cash itu agak lebih terasa dia uangnya sebenarnya ya. Tapi kalau makanya zaman yang mungkin hampir 15 atau 20 tahun itu sekarang ini udah jawabannya sekarang. Debit itu udah hampir nggak ada lagi kalau kita lihat dengan di perkembangan secara fisik ya, secara fisik udah nggak kita lihat lagi. Iya, karena kan kalau kita lihat juga dulu masa misalnya Presiden Soeharto walaupun 5.000 tapi tuh kayak sekarang tuh udah hampir 200.000 kok saya katakan rasanya ya. Nah, itu, tapi disitulah letaknya tadi dengan pengelolaan e-commerce ini ya kita bagaimana menjangkau diri kita juga supaya kita jangan sampai ya terjadinya juga pemborosan juga karena terkait dengan hal ini kan tangan kita tadi asik bermain aja gitu ya. Nggak terasa main udah habis. Iya. Kan? Beli ini, kan? Makanya banyak kawan-kawan OAB itu udah nggak mau lagi orang itu pakai yang namanya e-banking lah apa semua itu mempersulit mempermudah kami menghabiskan duit. Jadi tiba-tiba uang tuh udah nggak ada aja kan. Artinya sebenarnya sisi positifnya ada, ya kan? Sisi negatifnya ada. Iya pasti, Bang. Artinya kita dengan perkembangan teknologi ini bukan kita tutup gitu ya, tapi dengan cara mengolah kita tuh seperti bagaimana untuk bisa lebih mencari sisi positifnya. Pintar-pintar mengendalikan diri lah intinya. Pintar kita untuk bisa mengendalikan diri gitu ya. Bang Habib, kalau Bang Habib sendiri sampai saat ini sudah berapa di momen Lebaran ini Lebaran ya. ini. Betul, Jadi kan bisa digunakan untuk belanja apa aja gitu. Iya, belanja yang kita lihat saat sekarang ini memang kita dari sisi online-nya ya. Sekarang orang lebih memang mengikuti tren sekarang, makanya terdekat dengan berbasis online. Karena dengan kita berbasis online kita yang belanja ini, kita bisa lebih banyak manfaat ternyata kita dapatkan. Lebih murah Bang harganya. Lebih murah dari Lebih sisi hemat harga, BBM juga ya. lebih mudah, lebih cepat ya. Dan ini mengakibatkan orang ya dengan kecepatan atau kemudahan tadi mereka lebih banyak lagi kegiatan lain yang bisa mereka laksanakan daripada sampai tidak mengantri contohnya kan. Kalau kita offline kan bisa mengantri gitu. Nawar-nawar nggak dimaki juga. Ya kan? Apalagi udah tawar-tawar sana marah-marah jadi. Marah-marah jadinya berkurang puasa kita. Iya. Oke. Jadinya. Iya, mengumpat lah jadinya ikan Bang Narji. Iya. Itulah yang buat Wak nggak suka belanja ke pajak. Tapi kan Pak Narji, kalau kita lihat belanja online ini banyak juga yang nggak sesuai dengan katalog, produk-produk itu gimana kita menyikapinya Pak Narji? Tinggal kalau kita menjumpai hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, makanya kita sebelum membeli suatu barang dicek dulu gitu, mungkin dari profilnya perusahaan tadi tersebut, komen-komennya ya Bang, di review dulu atau ya, juga legalitasnya gitu ya. Di situ kan biasa di komen-komen itu kan dia yang sudah pernah merasakan, kan? Sehingga kita udah dari titik tolak kita di situ ukuran kita. Dan kalaupun itu terjadi, ya mungkin kita bisa komplain, bahkan bisa komen ya melalui atau bisa dipulangkan ya. Atau juga barangnya. bisa kita langsung ke lokasinya gitu bisa juga. Ada lagi gini Man, kejadian kan Man, diketok-ketok pintunya, nggak keluar karena penjualnya. dia namanya COD, COD dia kan, entah nggak ada duitnya, ketakutan dia. Memang banyak kali lah masalah yang muncul kan belakangan Viral ini. semua ya. Viral semuanya, apalagi dengan digitalisasi saat ini, kita apapun bisa kita beritakan lewat sosial media kan. Mungkin bisa terancam juga dia nanti ya kan untuk promosinya juga bisa mundur ya atau tutup bahkan. Iya. Jadi kalau sebagai pengamat ekonomi sendiri, kira-kira Bang Narji punya ini enggak tips and trick tuh untuk kita bisa menyeimbangkan Bisa bijak menggunakan tunjangan hari raya ini untuk kebutuhan sehari-hari di kita seperti apa nih? Tipsnya ini bagaimana kita ya dengan dana yang THR kita yang terima sebulan gaji ya mungkin tadi juga sampaikan dari Pak Habib ya bahwasanya ada juga yang sampai lebih dari sebulan sebulan gaji satu kali gaji ya bisa jadi 2 kali dan sebagainya. Nah, tidak standar pemerintah 1 bulan gaji tersebut adalah ini bagaimana kita dengan dana sebesar tersebut kita sudah punya dari awal sudah punya program buat perencanaan. Karena hidup ini kalau tanpa perencanaan kita juga akan tidak sesuai dengan apa yang mungkin kita harapkan nantinya.
Makanya dibuatlah program-program kita, akhirnya dana sekian ini tadi tersebut berapa, apa aja yang harus kita laksanakan. Iya. Sehingga program-program tadi yang mau kita buat tersebut ya jangan sampai tentunya terlewati, sehingga akan terukurlah kita akan mengeluarkan THR tadi. Iya. Dan kalau bisa ya tadi ada program tadi yang mungkin termasuk tadi juga dana tabungan tadi juga harus juga disisihkan. Catatan lah ya Bang ya, Catatan kira-kira kita, apa nih keperluannya, Iya. jadi biar nggak kebablasan. Iya, makanya Benar. perencanaan itu sangat penting dari awal kita dalam untuk bisa mengikuti perkembangan mungkin THR kita ini. Terkait dengan apa sekarang THR ini, tentunya juga ini sudah sudah menjadi kewajiban ya pihak perusahaan untuk memberikan kepada pekerjanya. Begitu juga selaku pekerja mendapatkan hak sesuai dengan apa yang memang harus didapatkannya. Artinya kita dalam sisi saya menganjurkan kepada para pengusaha ya sesuai dengan juga aturan pemerintah. Nah, itu bagaimana pimpinan perusahaan harus memastikan untuk bisa memberikan THR ya kepada para pekerja ya, sehingga ini akan memberikan dampak positif ya bagi perusahaan juga dan bagi pekerja akan lebih semangat lagi dia. Nah, itu dia. Dan para pekerja ini ketika sudah menerima diharapkan dia harus lebih meningkatkan skill dan individunya dan juga kapabilitasnya untuk bisa lebih banyak berkontribusi lagi untuk memajukan perusahaan tersebut. Sehingga kalau dana tersebut sudah ada dimaksimalkanlah ya dengan program-program yang bagus ya untuk yang mana kita pilih ya dalam hal skala prioritas dalam penggunaannya. Jangan sampai ada mungkin terjadi pemborosan atau mungkin hal-hal negatif dari sisi uang kita dapat tadi itu yang mungkin tidak seharusnya. Walaupun kita dalam suasana lebaran, hari raya, senang-senang, tapi bukan berarti uang tadi itu dihambur-hamburkan tanpa ada manfaatnya. Iya. Luar biasa. Baik, keren sekali memang materi kita hari ini ya, tema kita Narasumber hari kita ini. juga keren. Narasumber kita juga memberikan info-info yang sangat menarik karena memang yang dibutuhkan oleh para pekerja saat ini adalah pengendalian diri. Iya. Terutama dalam mengendalikan THR ini Iya, ya. Dan bagi bagaimana supaya perusahaan kita tuh tidak semena-mena menghabiskan uang dan akhirnya ya nggak ada lagi deh duitnya. perusahaan waktu juga jangan setelah semena-mena bagi Lebaran. para pekerjanya. Iya. Harus bayarkan THR lunas. Jangan Tepat dipotong-potong waktu, Jangan ya, Man. dipotong-potong, jangan dicicil. Kalau bisa lunas, bayarlah upah itu sebelum keringatnya Iya. kering Iya. begitu. Berikan hak sesuai dengan pekerjaan